Baik, saya mulai lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Ya, Pak Firman, kita melanjutkan ke pertemuan kedua, matrikulasi Prodi Magister Teknologi Informasi, Fakultas Ilmu Komputer, UPN Veteran Jawa Timur, pada mata kuliah pengantar Teknologi Informasi. Jadi, kemarin kita sudah menghasilkan gambar ini ya. Nah, dan gambar ini cukup mewakili mengenai pengantar teknologi informasi. Pada bagian pokok bahasan, jadi cukup untuk dibagi ke dalam 10 pokok bahasan. Yang pertama adalah konsep dasar dari teknologi informasi. Dan ini sudah saya tugaskan, nanti bisa dikumpulkan besok ya Pak. Saya nggak menambah tugas lagi, ya ini aja cukup untuk bahan belajar Pak Firman. Iya, Jadi Pak. Maaf, Pak. gimana? Maaf, Pak. Deadline-nya besok atau Jumat ya, Pak? Sorry, Jumat. Jumat. Oh iya, Pak. Jum- Alhamdulillah. Jumat aja. Ya, Iya, ya, iya, ya. Pak. Oke, yang pertama konsep dasar ya. Nanti Pak Firman bisa kembangkan menjadi definisinya, sejarah peran teknologi informasi dalam kehidupan dan bisnis. Ini kalau dikembangkan bisa jadi satu buku sendiri, 10 bab ini. Iya, Pak. Ini kalau saya pakai generatif AI mungkin kalau 1 hari bisa selesai bukunya. Tapi harus libur, Sabtu atau Minggu selesai bisa. Cuma mungkin tinggal penataan tampilannya aja. Oke, sistem komputer. Sistem komputer itu ada belajar perangkat keras, hardware, software ya, perangkat lunak. Karena dia tanpa perangkat lunak ya, dia hanya besi dan plastik saja ya, metal dan plastik mungkin ya. Kemudian brainware, otaknya yang mengoperasikan. Dan data informasi. Jadi ini yang terkait sistem komputer. Lalu sistem operasi dan aplikasinya. Ini jenis sistem operasi. Kita umumnya pakai Windows, ada kalanya menggunakan Linux, ya dan sistem operasi lainnya. Kalau di smartphone ya Android, ya kemudian OS-nya Apple itu ya. macOS. Ya, kemudian OS yang lain lah, banyak jenisnya. Dulu ada Symbian di Nokia kalau nggak salah. Ini. Nah, itu kita pelajari itu dan perangkat aplikasinya yang terpasang di masing-masing sistem operasi itu. Dan kita sebagai insan ilmu komputer itu harus bisa melakukan adaptasi terhadap sistem operasi apapun yang ditugaskan ke kita. Kemudian yang keempat masuk ke jaringan komputer dan internet. Ada local area network ya, ada wide area network, internet, protokol, layanan internet dan lain sebagainya. Nah, ini salah satu bidang besar juga di informatika ya, di ilmu komputer. Meskipun peminatnya kadang tidak banyak, sehingga yang benar-benar menjiwai bidang ini itu saya kira sangat mudah untuk mendapatkan pekerjaan itu. Yang di jaringan komputer. Jadi tidak hanya melakukan instalasi internet atau instalasi laboratorium, enggak. Jadi dia bisa melakukan setting perlindungan
dan lain sebagainya, simulasi sebelum implementasi ya. Kemudian manajemen data dan basis data. Nah, kita perlu tempat untuk menyimpan data. Tempatnya adalah basis data. Basis data tersimpan di dalam sistem. Jadi ada DBMS, Database Management System. Nah, kemudian sebelum kita menyimpan, kita perlu membuat modelnya. Dari model ini nanti akan membentuk seperti diagram-diagram, lalu dieksekusi, dia jadi fisiknya. Fisiknya dari DBMS itu ya. Nah, setelah ada fisiknya baru bisa diisi. Nah, untuk mengelolanya pakai bahasa SQL, Struktur Query Language ya. Kemudian ada keamanan informasi. Jadi ya semuanya ini tadi itu memang harus dilindungi ya, karena tidak ada yang benar-benar aman 100% di dunia kita itu ya, di dunia ilmu komputer. Selalu ada cara, selalu ada celah ya. Kemudian makanya di situ ada ancaman, jenis keamanannya apa, enkripsi ya. Enkripsi itu seperti penyandian gitu ya. Dan dekripsi ya, kebalikannya keamanan jaringan. Nah, ada juga namanya sistem informasi. Sistem informasi ini dia mengelola berbagai data menjadi informasi, dan ketika dalam proses pengelolaan itu dia menemukan pola, tren, sehingga memunculkan insight, pengetahuan mendalam. Eh, saya kebetulan S3-nya sistem informasi ya. Sehingga di sini nanti kita bisa juga terapkan ilmu sains data. Kita bisa terapkan ilmunya informatika, machine learning, deep learning itu ya, AI. Nah, untuk kemudian membantu kita memahami data dan menemukan pola-pola yang menggunakan SQL saja itu nggak cukup. Jadi menggunakan SQL tidak cukup. Jadi perlu memang eh, algoritma-algoritma kecerdasan buatan ya, untuk lebih memilah data. Bisa dalam bentuk namanya klasifikasi atau klasterisasi. Atau bahkan mungkin sebelumnya itu ada yang regresi juga ya. Ini. Nah, di sini ada etika dan hukum teknologi informasi. Etika penggunaan teknologi informasi. Kenapa harus dilindungi? Ya karena ini tadi, keamanan informasi. Yang namanya hacker itu kan cerdas. Jadi manusia-manusia yang dianugerahi kecerdasan dan level usil yang lebih gitu ya. Sehingga dengan kemampuannya itu, dia sangat mudah sekali untuk memahami dan menemukan celah-celah keamanan di sini. Sementara eh, white white hacker ya, hacker kan ada black hat hacker dan white hat hacker ya. Hacker-hacker baik ya, yang kemudian dia juga berusaha terus mengembangkan keamanan itu mungkin jumlahnya tidak berimbang dengan hacker-hacker yang jahat ya. Nah, untuk itu perlu ada perlindungan hukum. Perlu ada perlindungan hukum ya, perlindungan privasi, hak cipta, dan di situ dituangkan dalam UU ITE untuk melindungi itu. Karena kalau tidak dilindungi bahaya sekali ya. Kemudian ada teknologi terkini. Nah, ini yang nanti akan kita banyak bahas sih waktu S2 ini ya. Bagaimana AI ini ya, ini diterapkan ke sini, ke sistem komputer, sistem operasi, jaringan komputer, manajemen data, keamanan, ini semua bisa pakai, ya kan? Dan nantinya juga akan diatur pasti etika dan hukum penggunaan AI, ya, itu pasti nanti akan diatur seiring dengan waktu. Sebagai contoh, teknologi terkini itu ada cloud computing, ada AI, big data ya, data yang dari berbagai sumber
bisa berupa teks, bisa berupa image, bisa berupa ya macam-macam ya. Nah, itu bagaimana mengambil polanya sehingga kita memahami sesuatu. Kemudian ada Internet of Things, ya, melakukan pengontrolan peralatan dari jarak jauh, gitu ya. Eh, dan ada blockchain, cryptocurrency, blockchain, ya ini salah satu bidang saya ya. Saya sering bilang blockchain ini adalah internet di atas internet, gitu ya. Jadi di dalam blockchain ini kita bisa meletakkan data kita dan data kita itu tidak akan sangat dengan mudah untuk bisa dirubah-rubah. Kecuali nanti ilmuwan-ilmuwan fisika yang sangat paham komputasi ya atau berkolaborasi dengan ilmuwan ilmu komputer ya benar-benar bisa mewujudkan quantum computing ya atau mewujudkan komputer kuantum. Kalau itu terjadi, maka blockchain ini mungkin akan bisa ditembus dalam hitungan menit. Akhirnya Bitcoin yang sekarang seharga 1 M lebih itu pernah hampir 2 M, dari dulu harganya mungkin nol ya. Nah, itu bisa hancur karena trustnya rusak. Lalu dampak sosial TI, ya, dampak sosial TI ada dampak positif, dampak negatif dalam masyarakat, ya. Jadi yang pertama itu kita belajar antara lain peran TI dalam kehidupan dan bisnis, maka yang terakhir dampak sosialnya apa, ya. Apakah kalau kecerdasan buatan untuk membantu anak-anak belajar itu benar-benar eh, bebas itu ya. Lalu bagaimana dengan penurunan IQ misalnya pada generasi Gen Alpha ya. Ada penelitian yang mungkin bisa menunjukkan itu bahwa ternyata terjadi penurunan secara secara luas ya. Karena anak-anak kita dibiasakan menyelesaikan permasalahan dengan AI. Yang pinter kan AI-nya bukan anaknya akhirnya. Nah, Betul, ini Pak. ngeri juga ya. Dan penelitian ini sangat sangat besar ya. Jadi pokok bahasan ini sangat tepat menggambarkan pengantar teknologi informasi. Nah, monggo di apa? Disikapi, Pak. Disikapi. Menurut Pak Firman bagaimana? Banyak, Pak. Ya, monggo, Pak. Ba- Banyak yang harus diperdalam dari setiap topik ini. Dan dengan membuat review, review per topik itu membantu saya untuk memperbanyak literasi. Iya. Jadi kalau mata kuliahnya pengantar teknologi informasi, sementara prodinya bernama Magister Teknologi Informasi, ya kira-kira Bapak harus menguasai 10 hal itu. Minimal secara teori, Pak. Meskipun Anda kan nggak bisa praktek di banyak poin itu, tapi secara teori Bapak harus menguasai semuanya. Ya, tentunya dengan membaca. Jadi tidak melulu soal pemrograman aja, seperti itu. Tidak melulu soal AI saja, tetapi banyak hal yang bisa dilakukan. Kalau di guru mungkin mengajarnya itu terus ya, kompetensinya itu diperbaiki terus tahun demi tahun gitu ya, mengikuti perkembangan Iya, juga. Pak. Nah, tapi kalau dosen itu kan semakin tinggi levelnya, dalam hal ini kan jabatan fungsionalnya kan, maka harus semakin spesifik penelitiannya untuk memberikan sumbangsi fokus penelitian pada area tertentu. Jadi kalau ada dosen profesornya kebakarannya di bidang IoT, nah tentunya beliau kalau mungkin kurang menguasai di bidang yang lain misalnya, ya wajar, gitu.
Tapi kalau di bidang IoT-nya sangat jago. Jadi seperti itu, Pak. Semakin kita mendalami itu, semakin mengerucut sebenarnya. Nah, kalau Bapak ini kan masuk ke dalam pasca sarjana ya, pendalaman ilmu. Jadi secara meluasnya, tadi Bapak sudah tahu ya, ada 10 poin. Nah, nanti Iya, Pak. Bapak tinggal pilih mau menekuni yang mana. Oke, saya lanjutkan. Seperti biasa ya, ini nanti 40 menit nutup sendiri, terus nyimpen istirahat Iya, sebentar, Pak. terus nanti saya kasih link Iya, 2 kali selesai. iya, Pak. Sebenarnya saya malah enak seperti itu ya, daripada panjang, masih harus motong lagi ya. Oke, saya share lagi beberapa catatan saya. Beberapa catatan, mana ya? Inilah. Oke, oke. Pak, maaf, Pak. Gimana, gimana? Untuk tugasnya ini tidak ada batasan halaman ya, Pak ya. Nggak ada, Aman. Pak. Bapak boleh pakai AI. Sebenarnya tugas ini kan saya masukkan supaya Bapak memperdalam ya. Bapak Iya, iya. memperdalam, tetapi kan tetap harus ada yang dilaporkan, Pak. Harus ada yang dilaporkan Iya. bahwa kegiatan matrikulasi memang sudah berjalan dan ada wujud nyatanya. Seperti itu. Itu loh, Pak. Belum Iya. pasti lulus lah. Ini kan memang pengenalan. Tapi ini wajib, Pak. Saya waktu masuk S3 itu juga matrikulasi loh, Pak. Padahal dari informatika ke sistem informasi. Itu kan sangat dekat sekali. Tapi tetap matrikulasi 1 minggu dulu di Undip itu. Hmm. Tuh. Padahal ya Iya, dari iya. teman saya yang dari SI ke SI juga sama. Nggak tahu kok seperti itu. Ya. Karena memang begitu masuk ke pascasarjana yang lebih tinggi di level doktor, itu kan kita kan perlu diluruskan kan pemikiran kita sama para profesor itu ya. Jadi kalau dari S1 yang notabene teknis sekali kan, nah di S2 ini mulai diajak berpikir luas. Ada kalanya meluas, tapi ada kalanya menyempit. Nah di S3 itu kita disadarkan lagi lah, ibaratnya seperti itu. Oke, sekarang kita ngomong AI ya Pak. Iya, Kita Pak. kerucutkan ke kita kerucutkan ke AI, teknologi terkini. Yang mana AI itu akan dipakai di semua tempat. Gambar-gambar kayak gini kan kita bisa bikin kan dari AI kan. Nah, nah inilah. Eh, sebelum ke sini, sepertinya perlu ke sini dulu. Hmm, nah sini aja deh. PowerPoint. Bisa itu mengumpulkan gambar-gambar seperti ini, Pak. Dari Facebook gitu ya. Kebetulan ada beberapa channel kok sering nge-share gambar-gambar ini dan bagus gitu ya. Jadi sebelum Iya, Pak. AI itu kita ngoding itu 2 jam. Lalu kita melakukan debug itu untuk perbaikan itu 6 jam. Setelah AI, kita ngoding cuma 5 menit karena bukan kita yang ngoding. Yang ngoding adalah AI dan jadinya pasti lebih bagus, lebih OOP, lebih object oriented programming. Tapi untuk mendebugnya itu 24 jam ya. Jadi mana yang lebih efektif ya. Nah, itu pun saya bilang kemarin ya, itu pun kalau dia bisa melakukan debat. Kalau nggak bisa, ya sudah, dia akan minta terus sampai jalan semuanya. Nah, itulah yang sekarang banyak dialami anak-anak di bidang IT, bukan AI, di bidang IT. Nah, mereka mau nggak mau harus mencari cara ini, mengkawinkan ya, antara kemampuan programmingnya dengan penggunaan AI. Harus ketemu ini. Karena industri butuh kecepatan, Pak. Di industri butuh kecepatan. Kalau ngoding tanpa AI sekarang juga nggak cukup, ya.
Jadi harus bisa dua-duanya. Nah, untuk bisa dua-duanya ini, makanya saya kemarin bilang sederhananya gampang. Semester 1 sampai semester 3 belajar sama misalnya web programmer Unpas misalnya. Ini di luar kuliah loh, Pak ya. Di luar kuliah untuk menguatkan kompetensi kita. Tapi nanti semester 4 sampai semester 6 belajarlah di Jacob ML yang kemarin itu. Nah, itu untuk memperkuat AI-nya. Jadi sambil dia kuliah. Nah, seperti itu. Gambarannya itu kalau dulu kita SMA gitu ya. Kalau kita ingin masuk perguruan tinggi negeri gitu ya, kita ikutan bimbingan belajar berbagai jenis gitu. Ada yang primagama dulu ya, beta dan sebagainya. Nah, itu seperti itu, Pak. Belajar otodidak itu seperti itu. Mensupport sekolahnya itu sendiri. Nah, itu yang saya ingin anak-anak S1 itu paham ya. Jadi hanya disuapi dosen itu sudah tidak cukup lagi di era saat ini. Kalau dia masih seperti itu, khawatirnya itu tidak bisa bersaing gitu loh. Sehingga kemarin kan ada banyak sekali ya lulusan di bidang IT itu nggak dapat pekerjaan, akhirnya nganggur. Itu bukan apa ya? Ya mungkin memang pekerjaannya itu terbatas memang ya. Mungkin di Indonesia mungkin terbatas ya, dan persaingannya tinggi gitu kan. Sehingga memunculkan gaji yang tidak sesuai. Kalau programmer itu kan idealnya ya gajinya kan kira-kira kalau 1 jam itu kan 200.000 Pak. Idealnya itu. Kalau programmer betulan lah ya. Jadi kalau dia kerja 8 jam ya 1,6. Kalau dia kerja 20 hari kerja ya 32 juta sebulannya. Itu kalau di luar negeri kan hitungannya kira-kira seperti itu. Nah, jadi mereka-mereka yang jago, yang pandai sekarang ini, itu malah mainnya remote. Mereka cari uangnya remote. Nah, kalau mereka butuh pengakuan masyarakat supaya diakui, oh orang ini karirnya guru, karirnya dosen. Nah, itu fenomenanya itu. Penghasilan aslinya mereka itu dari kerja remote. Nah, itu ada mahasiswa saya S1 yang remote, ada S2, ada teman saya S3, ada seperti itu. Itu dari gambar ini saya bisa cerita. Ruli. Kemudian ini adalah contoh-contoh pekerjaan ya. Contoh-contoh pekerjaan bergaji tinggi dengan memanfaatkan AI. Nah, contohnya adalah AI Research Scientist. Nah, eh, apakah di bidang kita akan diajari semuanya ini? Saya kira tidak, Pak. Sehingga harus belajar dari banyak sumber nanti ke depannya ya. Kenapa saya bilang mahasiswa S1? Karena Pak Firman masuk S2, berarti ada kemungkinan suatu saat bisa jadi dosen, Pak. Karena syaratnya dosen S2. Kan? Nah, seperti ini. Oke, ini contohnya ada AI Research Scientist, ada eh, banyak lah ya. LLM itu bahasa besar ya. Kemudian ada Engineer AI, Agentic AI, dan lain sebagainya. Nih, 25 top AI tools ya banyak sih lah. Kita sudah banyak mendengar ya, macam-macam ya. Eh, saya sendiri sekarang itu, meskipun saya sendiri itu mengadakan pelatihan, Pak, yang berbayar ya. Saya tetap kalau ada orang lain ya, lewat FYP di grup saya gitu ya. Kemudian dia menawarkan pelatihan ya. Misalnya pelatihan 10 hari, bayarnya 200.000. Itu saya ikut, Pak. Dan ikutnya itu saya pakai uang kas pelatihan. Jadi uang kas pelatihan ada sekian juta gitu ya. Kita kan selalu menyisihkan urunan habis ngelatih itu diambil gitu ya. Jadi kita terus mengisi diri, kita latihkan, kita belajar lagi ke orang lain, kita latihkan terus sehingga buahnya ilmu yang akhirnya memperluas kita gitu ya. Sedangkan mereka yang diem aja, nggak mau belajar lagi, ya sudah eh, apa ya terpenjara pada tempurungnya. Gitu.
Saya ngajar S1 ya Pak ya. Anak-anak sekarang itu banyak yang luar biasa itu. Tapi mereka diam. Mereka sudah punya banyak pendapatan mungkin yang lebih dari dosennya gitu ya. Tapi mereka silent gitu. Nanti kalau sama dosen siapa yang percaya baru disampaikan. Contoh beberapa tahun yang lalu saya punya mahasiswa itu dia mengembangkan game Ragnarok online gitu ya. Pendapatannya sudah puluhan juta Pak. Gitu kan. Jadi yang seperti itu tuh saya yakin selalu ada di setiap angkatan. Mungkin juga nggak banyak sih. Nah, gambar ini juga penting gambar ini. Layernya AI. Setidaknya sampai akhir-akhir inilah. Kalau kita ngomong artificial intelligence itu sudah lama, sudah kalau nggak salah dari tahun 70-an ini. Dikiranya ini ilmu baru. Enggak, ini lama, Pak. Ini sudah dari lama sekali. Nah, yang kita kemudian pelajari eh, di informatika itu salah satunya ya akhir-akhir ini saya melihat banyak sekali mendalami ini, machine learning. Jadi ini ngelihatnya dari bawah ke atas ya, Pak. Di bawah ini semakin luas dia. Yang di atas ini dia semakin canggih lah ya. Nah, yang kita biasanya pakai ChatGPT, Copilot itu sudah levelnya di sini, Pak. Sudah generatif AI. Dan nah, sedangkan yang kita pelajari nanti secara teknis itu di sini. Kita belajarnya di era ini. Ini banyak sekali apa tekniknya, algoritmanya sangat banyak sekali. Jadi machine learning, neural network, deep learning ya. Nah, sedangkan kalau sudah sampai ChatGPT, Cloud dan lain sebagainya sudah di sini. Dan ternyata di atas itu ada Agentic AI. Agentic AI ini sudah kita mengkolaborasikan beberapa ya atau berbagai macam AI itu untuk mewakili kita. Ya, salah satunya kalau ingin mendalami itu bisa belajar namanya N8N. Itu nggak akan pernah diajarkan Pak di kampus Pak. Ya, kecuali memang dosen ada yang menguasai itu. Jadi N8N ini kalau kita YouTuber, dia itu bisa kita satu agen itu bisa kita perintah. Ada satu agen yang bagian research untuk mencari yang viral-viral itu, lalu dipelajari. Terus hasilnya diberikan agen untuk kemudian membuat video. Hasil dari video itu kemudian diberikan kepada agen yang isi suara. Hasil yang sudah ada suaranya itu kemudian diberikan kepada agen untuk upload ke YouTube. Dan itu otomatis, Pak. Ya memang modalnya nggak murah, modalnya memang jutaan ya sewanya ya. Tapi dengan hasil yang didapatkan jauh lebih besar. Kata kuncinya N8N. Itu saya sampai kursus itu N8N ini. Sama teman-teman yang eh, yang sama-sama suka. Nah, sama gambar ini sama kayak gambar ini ya. Cuma bedanya aja AI Universe. Sehingga menariknya saat ini di beberapa perguruan tinggi itu ada membuka S1 AI. Itu ada, Pak. S1 Iya, iya betul. itu saya lihat, luar biasa. Ini beneran ini mau hanya belajar fokusnya AI aja, gitu kan? Nah, kita belum sih ya. Nah, itu. Karena memang kita nanti mungkin melajarinya nggak bisa semuanya, sepotong-sepotong lah menyesuaikan tesisnya. Tapi itu masih lebih oke daripada nggak belajar sama sekali kan. Nah, nanti saya kopikan lah Pak, sampai yang saya tunjukkan ya. Layer-layernya sama kayak tadi. Mungkin ini sampai sini aja, sampai yang ketujuh ya, karena ini banyak ini saya kumpulkan sampai 200, nggak selesai. Oke, nah, oke. Eh, Selanjutnya yang masuk ke sini tadi. Nah, nah, kalau ini tadi yang level di bawahnya Argentik tadi. Ya inilah nanti yang Bapak akan pelajari. Ya, Bapak akan pelajari, terutama nanti kayaknya kebanyakan juga autodidak ya. Ya, tinggal mungkin melihat diagram ini. Yang nggak harus semua sih, Pak.
Tapi semakin banyak yang bisa Bapak bandingkan, akan semakin bagus. Ya. Nah, ada supervised learning, ada unsupervised. Jadi kalau supervised itu terbimbing, kalau unsupervised ya tidak terbimbing ya. Nah, di situ ada di supervised ada klasifikasi, ada regresi. Nah, wah, gampangannya gini. Awal dari semua ini itu sebenarnya adalah matematika dan statistik awalnya itu ya. Kemudian ada statistical learning misalnya ya. Statistical learning itu contohnya misalnya autoregresif kalau pernah dengar ya AR. Lalu ada namanya moving average MA. Lalu digabung menjadi autoregresif moving average ARMA. ARMA berkembang lagi ARIMA. Nanti ada lagi Sarima, Arimax, Sarimax. Nah, setelah itu berkembang lagi ARCH, GARDS. Jadi teman-teman di ekonomi itu banyak yang pakai itu, GARDS. Gitu kan. GARDS itu ada GARDS A, GARDS B, banyak lah. Ya. Kemudian kalau dibawa ke ilmu komputer, nah kita larinya ke machine learning. Dasarnya adalah neural network tadi itu. Jadi ada berbagai kemungkinan dan dibobotkan. Gitu ya, nanti akan belajar ulang lah. Nah, misalnya kemudian di sini klasifikasi itu ada support vector machine. Nah, di sini saja kalau Bapak mau, Bapak bisa mencoba mendalami support vector mesin 1 bulan. Kalau saya gitu, Pak. Jadi memahami autodidak tentunya, Pak, di sela-sela waktu. Kekhawatiran Ya, saya, Pak. iya. Kalau kalau anak S1 itu kan teknis ya, Pak, yang kebanyakan berpikirnya itu eh, menggunakan selesai, yang penting terus kemudian lulus dan cari kerja. That's it. Tapi kalau sudah masuk pada level pasca sarjana, Pak, kita perlu punya tanggung jawab yang lebih tinggi mengenai model atau metode algoritma yang kita pakai. Jadi kita nggak bisa, Pak, seperti anak S1 yang hanya pakai saja. Kita harus benar-benar tahu senjata yang kita pakai itu apa. Jangan-jangan kita cara makainya salah, sehingga misalnya hanya untuk membunuh cecak kita pakai tank. Nah, itu kan berlebihan. Nah, ini Bapak bisa meluangkan waktu 1 bulan hanya belajar support vector mesin. Mulai dari pengertiannya, dasar pemrogramannya pakai Python, contoh sederhana sampai contoh kompleksnya seperti apa. Itu menurut saya cara belajar yang eh, apa ya, bertanggung jawab lah saya. Kemudian nanti kalau sudah dikembangkan ke diskriminan analisis. Ini 1 bulan lagi. Lalu ke naive bias. Nah, nanti setiap belajar sesuatu itu akan terhubung dengan sesuatu lagi. Begitu. Jadi memang sampai semuanya ini dipahami, baru Bapak kemudian akan seperti terbuka apa ya, di pikiran kita, oh ternyata ChatGPT itu kira-kira itu begini dasarnya. Dasar pemrogramannya itu begini dulu. Memanfaatkan ini ya. Karena AI yang sudah benar-benar berjalan, Pak, dalam bentuk agentic AI, kita sendiri itu tidak akan sanggup berpikir bagaimana dia berjalan. Itu loh ngerinya. Ketika dia sudah sangat canggih, itu kita nggak mampu lagi berpikir gimana kok secanggih itu, karena dia terus belajar. Dia terus belajar dan belajar. Nah itu. Jadi nanti saya kasih gambarnya ini, Bapak bisa Iya, Pak. cari sendirilah. Saya juga nggak ahli. Referensi, Gimana? Pak, maaf, Pak. Eh, ada rekomendasi, Pak, buku atau sumber belajar yang bisa Oke. diterima dengan baik. Eh,
Kalau saya enggak lah, enggak memberi itu dulu. Tapi gini aja, Pak. Kalau kan kemarin kemarin saya kasih channel YouTube itu loh, Pak. Ya, Jacob ML itu ada yang sudah jelaskan ini, Pak. Jacob ML itu. Dan itu mudah menurut saya. Dia ada, jadi kan saya kalau belajar itu selalu kan laptop ditambah satu monitor. Kemudian saya hubungkan, terus saya extend gitu ya. Nah, saya lihat channelnya, terus saya praktek, Pak. Saya bingung, saya mundur lagi. Saya bingung, saya tanya AI. Begitu cara belajar kalau kita di informatika ya, seperti itu. Nah, sumber bisa dari mana aja, Pak? Bebas. Bapak bisa ngambil dari yang mana saja. Nah, eh, yang penting Bapak belajarnya ada urutannya. Ada urutannya. Misalnya belajarnya di sini. Kalau dulu ada yang bilang misalnya belajar ya lewat paper. Masalahnya paper itu kan sudah hasil akhir. Sudah hasil akhir, sudah hasil jadi spesifik. Susah kalau kita belajar langsung dari paper itu. Kita harus cari kembali buku-buku yang tepat. Nah, ini saya kasih contoh aja. Nah, mungkin Bapak juga udah tahu ya. Misalnya kita mau belajar super vector mesin ya. Oke. Kalau pakai AI ya gampang, tinggal diketik aja kan. Nah, kita pakai Google aja. Kita cari materinya pakai Google. Senangnya belajar di ilmu komputer, informatika ya, saya itu. Itu hampir semua yang saya butuhkan itu ada tanpa saya perlu betul-betul beli ya. Jadi kalau eh, kita pakai Google, Google, kok scroll sih? Google, Google. Oke, saya itu mengajarkan sejak semester satu ya, S1, S2, S3. Misal Bapak mau mencari tentang support ya, Vektor. vektor mesin ya. Bapak tambahi file type titik dua PDF ya, file type titik dua PDF enter. Maka Bapak akan bertemu banyak Pak. Dan saya biasanya menugaskan cari download semuanya ini, PDF-PDF ini download semuanya sampai halaman 20. Ini kan satunya ini Mhm. kan ada 10 tuh Pak. Cari sampai halaman 20. Ya, Nanti Bapak akan bertemu macam-macam. Ada skripsi, ada tesis, ada paper, ada e-book. Ya, silakan di-download sendiri. Terus Bapak mulai belajar sendiri. Jadi cara kita belajar seperti itu. Sekarang ini menurut saya ya. Sekarang ini. Tetapi kalau untuk kuliah memang ada namanya RPS. Kalau RPS itu ya harus ngikuti urutannya itu. Jadi kan insan ilmu komputer itu dia belajar mengikuti RPS yang diberikan dosennya dan di luar itu dia memperdalam sendiri, memperdalam sendiri. Makanya kan sebenarnya ilmu ini kan juga sering orang bilang ilmu katon ya. Kalau mau belajar bisa, mau belajar sendiri bisa. Tetapi kalau dengan kita masuk ke kampus, kita dapat pengakuan. Pengakuannya itu ya wujudnya ijazah, sertifikasi, ada yang mengakui seperti itu. Ya, eh, begitu Pak ya, terjawab ya. PDF ini bisa sampean ganti docx segala macam. Kalau docx ya dapatnya docx saja. Atau eh, Pak Firman ini tipikalnya mungkin saya lebih suka mengikuti dari buku.